Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita pun harus memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu, dan kita senantiasa mohon pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa nastaghfiruh, dan kita pun mohon ampunan juga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita harus senantiasa berlindung kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan hawa nafsu kita sendiri-sendiri. Wa sayyiati a'malina, dan kejahatan amal-amal perbuatan kita. Mayyahdillah, tujuan kita sama-sama ingin sekali mendapatkan hidayah Allah. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah Allah, mayyahdillahu falamudillalah, tidak satupun orang sehebat apapun mencelakai kita, menyesatkan kita, bahkan seluruh dunia bergabung untuk menyesatkan kita, tidak mungkin akan ada kemampuan, karena mendapatkan hidayah Allah. Maka kita harus berjuang dan berusaha, sekaligus berdoa, memohon kepada Allah agar senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang sudah dilaknat dan disesatkan sama Allah, tidak satupun ulama-ulama di dunia ini yang mampu memberikan petunjuk. Tidak akan ada yang mampu. Maka kita berkewajiban terus-menerus berjuang untuk menyelamatkan diri kita, jangan sampai dilaknat Allah, jangan sampai disesatkan sama Allah. Makanya penting sekali namanya ngaji. Dan ngaji tadi yang saya baca ini adalah muqaddimah yang telah dibacakan oleh Bapak tadi sebelum saya matur. Innal hamda, tadi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah muqaddimah tadi, kemudian tasahud. Maksudnya membaca dua kalimat syahadat. Di asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rahmatullah wassalamuhu senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajarkan muqaddimah itu tadi.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita saat akan ceramah, saat akan khutbah, baik khutbah Jum'ah, khutbah Id, khutbah nikah. Ayo kita perhatikan. Saat panjenenganing ulama kita Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab namanya Bulughul Maram, kumpulan kitab hadis. Kalau yang Arabnya tok, yang bukan terjemah, yang saya punya itu nomor hadis yang ke-999. Kalau babnya di bab nikah. Kalau di bab nikah itu dalam kitab saya hadis yang ke-5. Bunyi hadisnya seingat saya, ayo ini kita perhatikan ya. Karena ini sebuah nasihat yang sangat penting sekali, lebih-lebih di zaman fitnah akhir zaman seperti ini, kita harus lebih berhati-hati dan ingat tentang nasihat Nabi. Dan nasihat Nabi, khutbah Nabi itu diajarkan kita terhadap seluruh umat manusia di seluruh dunia. Ayo kita baca hadisnya ya. An Abdullah bin Mas'udin, saking panjenenganing Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu muga-muga paring karidhan sapa Allahu Allah anhuma, saking panjenenganing Abdullah lan Mas'ud. Karena Abdullah itu sahabat agung, putraning sahabat agung, sahabat Mas'ud. Qala, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana. Lah ini sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, kepada para sahabat, tentunya kepada kita melalui para sahabat. Tasyahhuda fil hajati. Rasul mengajari khutbah, mengajari pidato, mengajari ceramah. Bagaimana yang Rasul ajarkan? Tadi yang sudah saya baca terjemahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma qara'a salatu ayatin, kemudian Rasul membacakan 3 ayat di surat dan di tempat yang berbeda-beda. Dalam Sunan Tirmidzi di sana urutan pertama ayat yang dibaca adalah surah Ali Imran, ayat yang ke-102. Ini khutbah yang Rasul ajarkan terhadap para sahabat. Tentunya pagi ini kita belajar khutbah ya, belajar jadi mubaligh, belajar jadi penceramah pagi ini. Biar ceramahnya tidak belarah ngarol ngidul. Kalau sudah ada bimbingan dari Nabi, ini enak itu loh ya. Jadi kita itu tetap berjuang dan berusaha bagaimana ittiba Rasul, mencontoh bagaimana Rasul. Yes, ini sudah pakai mimbar, disiapkan untuk berdiri, tapi saya milih yang duduk. Betul napa-napa Bu nggih? Ketinggal to keng ngriku? Alhamdulillah. Nek sing Jawi mboten ketinggal, gak oleh mlebu wis kebek ini jero. Oh cek situk.
Kursi ini. Monggo nek satu bisa masuk. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayo kita perhatikan ayat pertama yang Rasul ajarkan kepada kita saat kita melaksanakan menjadi khotib. Baik khotib saat sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha atau Jumatan atau khutbah nikah atau khutbah Ahad pagi. Mulai jam 6 tadi. Ini jam berapa? Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat pertama yang Rasul ajarkan kepada kita melalui para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Emut nggih? Insyaallah semuanya sudah hafal. Itu hampir selalu dibaca oleh para khotib, para mubaligh, para ustadz, para kiai saat menyampaikan ceramahnya yang sudah berusaha untuk ittiba Rasul. Cuman kita kadang-kadang yang mendengarkan ini gak fokus gitu loh masalahnya. Jadi malah ngantuk akhirnya. Gak patek ngrungokke, gak patek paham. Ayo saiki difahami bareng-bareng kali kula. Mboten napa-napa nggih? Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina hu iling wong-wong akeh. Amanu kang padha iman sapa ya si wong-wong akeh termasuk kita alhamdulillah menjadi orang yang beriman. Haqqa tuqatih, bertakwalah kehadirat Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Tidak boleh takwa itu abal-abal, enggak boleh. Bertakwa kaleng-kaleng enggak boleh. Harus benar-benar bertakwa. Ini perintah Allah. Haqqa tuqatih. Perintah yang kedua, wala tamutunna lan ojo pisan-pisan mati. Illa wa antum muslimun, kejaba kon kabeh seliramu kabeh panjenengan sedaya dalam keadaan Islam. Ayat ini perintah pertama, kita harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan harus mati benar-benar dalam keadaan Islam. Kalimai wala tamutuna, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu minimal. Kalau bisa mati dalam keadaan Islam husnul khotimah. Waktu baca Al-Quran di pundut Allah, waktu ceramah dengan ikhlas di pundut Allah, waktu tahajud di pundut Allah, waktu sujud saat sholat duha di pundut Allah. Itu kalau bisa ditingkatkan, karena kalimai wala tamutunna illa wa antum muslimun, lebih-lebih dalam Islam husnul khotimah. Ojo sampai keadaan Islam tapi pas mabuk terus mati. Jangan. Ini akan tahun baru ya. Kemarin saya kajian di Batu Malang, dipesan sama ketua panitianya, Ustadz tolong doakan nanti pas tahun baru niki udan sing deres koyok niki. Saat saya kesana kemarin deres kayak sing sian nika. Lho napa kok ndongone deres? Jenenge mboten kathah-kathah. Sebabnya numpuk-numpuk tenggene ngajeng-ngajeng terase toko niku lare sing pun meh mati krana teler kakean. Nggih. Mungkin nek menawi udan deres kan mboten sampai nyungsep tenggene embong-embong niku. Kuatah niku Ustaz jumlahe. Ya niki kula kali panjenengan aja sampai kaya ngoten niku. Anak cucu kula, keluarga kula jenengan, ayuh jangan sampai
kejadian yang seperti kemarin saya diminta untuk ikut berdoa, mudah-mudahan pas malam tahun baru udan deres. Jadi cik ini wong gak keluyuran, gak do mabuk kaya ngono iku. Itu pesennya panitia. Jenengane wangi ndonga nggih. Sing penting maneh keluargane keluargane jenengan ayo sami-sami dibentengi jangan sampai melakukan kayak gitu. Kalau sedang kayak gitu terus mati niku ya napa nasibe niku. Padahal ayatnya Allah firmankan ayat pinten wau? 100 surat napa? Alhamdulillah cerdas banget wong Magetan nih langsung hafal. Iya, memori ini jreng. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lebih kula kali panjenengan mati dalam keadaan syahid. Lebih. Jadi satu tadi minimal wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita mati dalam keadaan Islam. Kemudian kita usahakan Islam dan husnul khotimah saat melakukan kebaikan. Yang ketiga, ini mudah-mudahan saat kita membela agama Allah mati. Jelas itu matinya namanya mati syahid. Tapi syahid niku dibagi telu. Ono syahid dunya akhirat. Ini yang kita minta. Minimal syahid akhirat. Jangan sampai syahid dunya. Syahid dunya akhirat itu ya di kasat mata memang memperjuangkan agama Allah. Hatinya niatannya juga ikhlas hanya karena Allah. Nasruddin li'i'la'i kalimatillah. Dan matinya memang benar-benar di medan pertempuran. Itu gak perlu ya dimandikan, dikafankan, ya sudah seadanya langsung dimakamkan. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saged dipahami nggih? Saged dipahami nggih? Itu tadi perintah Allah takwa dengan yang sebenar-benarnya takwa. Definisi takwa sering disampaikan oleh para khotib Jumat. Hadirin, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa dalam arti melaksanakan apapun perintah-perintah Allah sekaligus meninggalkan yang dilarangnya. Kula jenengan nek pas mati dalam keadaan melaksanakan perintah Allah. Apapun perintahnya termasuk perintah ngaji. Ngaji niki perintah Allah kan nggih? Dan perintahnya masuk nanggone kategori sangat dan amat diwajibkan. Karena wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul sabdakan tolabul ilmi faridotun, bukan fardun. Mencari ilmu itu hukumnya sangat dan amat diwajibkan. Kalau fardun itu namun wajib, fardu. Tapi kalau faridatun segotnya pakai segot mubalaghah, maka terjemahnya sangat dan amat diwajibkan dan tidak bisa diwakilkan. Alhamdulillah. Kula setiap ngaji akad pagi teng mriki niki selalu ada perkembangan. Ini mudah-mudahan kita betul-betul orang yang senantiasa bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sien kalau ngaji ngriki niki sik rupa kebon. Ngaji sing terakhir ngriki dereng ngeten niki kula ngajine sik teng empere masjid. Saniki pun tempatnya Masya Allah. Mudah-mudahan bagusnya gedung ini
juga mengantarkan bagusnya hati kita, otak, pikiran kita untuk senantiasa mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah dengan cara apapun, maksudnya definisi takwa yang sering kita dengar itu sering disampaikan oleh para khotib, para ustadz, para penceramah itu melaksanakan apapun perintah-perintah Allah sekaligus meninggalkan yang dilarangnya. Termasuk malam tahun baru pun ngantos nggih, keluarga kula keluargane jenengan sampai keluyuran. Terus akibatnya sampai fatal kayak ngoten niku wau. Budaya-budaya niku pun ngantos ya. Wingi Natal pun banyak yang kecelakaan, ya toh. Kecelakaan mengucapkan selamat itu, maka sekarang ayo kita jaga malam tahun baru ini, kula kalih panjenengan kita gunakan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Kula jenengan dongake di malam tahun baru itu tidak merosot iman dan takwa kula. Panjenengan semanten ugi mudah-mudahan senantiasa dibimbing dengan hidayah Allah sehingga tahun baru nanti kula kali panjenengan posisinya dalam keadaan bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah istiqomah kita bertakwa, itulah definisi wali Allah. Definisi wali Allah itu kan wakanu yatakun. Wali-wali Allah itu siapapun orangnya yang bertakwanya itu sudah melekat pada dirinya. Dan itu sudah istiqomah, dilaksanakan ketakwaan itu dengan istiqomah, itulah namanya wali-wali Allah. Sampai Allah firmankan dalam surah Yunus itu, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala eling-eling, ingatlah inna aulia Allahi temen seduning sing diarani wali-waliullah iku la khaufun, hatinya tidak pernah punya rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih hati. Apapun keadaan, ujian apapun, situasi seperti apapun, bahkan sampai kena zona merah, harus semuanya harus pakai masker. Cuman kalau ngapunten nek mboten kalau dukno ngeten iki ngomongi megap-megap. Jadi akhirnya sing kula maskeri mike. Nggih, kula mboten pakai masker tapi mike pun maskeran. Berarti kan mboten salah to nggih munan. Nggih. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, duduknya pun alhamdulillah sudah benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Ya. Mudah-mudahan pasar malam tahun baru bisa seperti ini. Mudah-mudahan kita menjadi contoh yang baik. Terus pundi kira-kira Bu? Saged dipahami nggih? Alhamdulillah. Jadi definisi wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Otak, pikiran, hati itu tidak pernah ada rasa takut. Kalau itu sudah perintah Allah, sudah dilaksanakan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah sedih hati. Lah kita kadang-kadang duwe-duwe ya nggak sedih. Apa meneh gak duwe duit? Wah iya kan ya. Kita sehat kadang-kadang sedih. Apa meneh pas loro? Ya Allah. Kira-kira pantas sangat disebut wali Allah ya. Pantas mboten? Nah, wali Allah itu definisinya memang ya, kalau sudah itu perintah Allah itu dilaksanakan dengan hati yang sangat senang, mensyukuri nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan,
ceramah, bisa melaksanakan kajian, bisa duduk bersama dalam rangka untuk mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Bertakwa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Itu ayat yang pertama. Urutan ayat yang disebutkan dalam hadis. Ayat yang kedua yang Rasul ajarkan saat berkhutbah, saat berceramah, yang disebutkan di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu setelah surah Ali Imran. Surah Ali Imran tadi surah yang ketiga. Ini surat yang keempat. Tadi kan 102. Ini surah An-Nisa ayat yang pertama. Ayo sama-sama kita perhatikan. Kita fokus, jangan sampai tidak fokus ya. Khawatir nanti pulang cara memahaminya terbalik, jangan. Ayo sama-sama kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca ayat Al-Quran saat di awal surat itu ta'awud juga basmalah. Tapi kalau sudah tidak di awal surat cukup ta'awud saja. Ini karena perintah yang mudah-mudahan kita benar-benar bertakwa kita laksanakan. Ayo kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Paham sampun artine? Loh, ini tiap Jumat kita dengarkan ya. Tiap Ahad pagi hampir selalu mubalek sing wis ngaji sunnah, ini mukadimahnya selalu diangkat ayat ini. Kalau belum, ayo sama-sama kita mulai. Ya ayyuhan nasu wahai poro manusia. Ya ayyuhan nasuhu iling poro manungso. Ya. Allah sebut manusia, tidak sebutkan wahai orang-orang yang beriman enggak. An-Nisa ini mutlak. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, bedanya bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Bertakwalah kalian wahai para manusia. Kalau jenengan manusia nggih? Saestu sadar nek kalau jenengan manusia? Manusia siapapun, kapanpun, dan dimanapun, agamanya apapun itu disebut sama Allah, diperintah untuk bertakwa kepada Rabb-nya. Siapa Rabb kita? Siapa Rabb manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah, enggak pandang bulu, tidak hanya khusus orang iman, enggak. Ini buktinya surah An-Nisa ayat yang ke-1. Yang pertama Allah firmankan ya ayyuhana suttaqu rabbakumul ladzi. Mengapa? Manusia, kamu kok harus bertakwa kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan alasannya. Ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Manusia, kamu ini diciptakan dari manusia yang satu, namanya Adam. Emut ampun, kula kalih panjenengan niki anak cucu Adam. Jadi kula jenengan ini saudara tunggal mbah sapa? Mbah Adam. Ayo kita perhatikan, mengapa kita harus bertakwa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para manusia, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita ini semuanya adalah anak cucu Adam.
Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah ciptakan jodohnya dari tulang rusuknya. Allah firmankan, khalaqa minha zaujaha. Jadi Hawa itu lahir dari Adam. Inilah kebesaran Allah. Allah itu maha bisa segala-galanya. Bisa seorang jabang bayi lahir. Maksudnya Allah ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Siapa? Adam. Dan Allah ciptakan manusia yang tanpa ibu, hanya seorang ayah yang namanya Hawa. Di Hawa ini hanya lahir dari single parent yang namanya Nabi Allah Adam alaihis salam. Dijelaskan Pak dalam surah An-Nisa ayat pertama ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Perhatikan, wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Mbah Kakung Adam dan Mbah Putri Hawa lahirlah, berkembang biaklah laki-laki dan perempuan yang banyak. Teko embong mang gak patek ketok biyen niku masyaallah. Kalau mau saat medal saking dalemipun Pak Mat niku kok sepi iki, gak ana wong wedi corona apa wedi aku iki. Ternyata di dalam sudah penuh kayak gini. Di luar juga penuh. Di belakang sana, aku ngomong sana belakang ya, jadi sana kan depan. Cuman madhep mundur. Di sana juga kelihatan penuh seperti itu. Alhamdulillah. Ternyata panti Jalan Salak Magetan ini sangat-sangat berkah. Terus berkembang dan berkembang. Mudah-mudahan keilmuannya anak-anak yang diasuh di panti ini betul-betul menjadi ulama-ulama besar nanti. Sehingga bisa memperbaiki kebobrokan mental bangsa Indonesia seperti yang kita lihat saat ini. Allahumma amin. Makanya Rasul ajarkan saat berkhutbah membaca surah An-Nisa ayat yang pertama, wabatta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dalam satu ayat ini Allah perintahkan kita sebagai manusia untuk bertakwa 2 kali. Perhatikan, tak wocone trenten. Yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kehadirat Allah Subhanahu wa taala alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dengan namanya lah, dengan asma Allah Subhanahu wa taala, kita satu sama lain bisa saling meminta. Dan peliharalah hubungan kerabat kita. Tasa'alu nabihi wal arham. Allah tutup dengan firman-Nya, innallaha kana alaikum raqiba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah bertakwa, kita itu senantiasa dipelihara Allah. Raqiba, dan kita senantiasa dicermati, diawasi sama Allah. Apapun yang kita lakukan tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Cuman kalau kali panjenengan kadang-kadang nek pas gak patek sadar, terus nglakoni sing gak genah-genah, gak rumangsa nek diawasi Allah. Padahal khutbah yang Rasul ajarkan kepada kita, wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham, ditutup dengan ayat innallaha kana alaikum raqiba. Terus pundi?
ngajine kula niki pun krasa adem apa sik krasa anget? Apa sumuk? Apa panas? Terus pundi? Adem nggih. Kula wadem wau mantun adus injing wau. Ajeng ngriki ya kok wadem niki awake. Nggih. Alhamdulillah sampai saat ini sik krasa adem nggih. Nggih, alhamdulillah. Bukti ini kipasnya gak sampai dinyalakan. Nek sumuk jelas wis ana sing ngadeg ngranggih kipas. Tapi nyatane kipasnya sik mati kabeh berarti sik adem kabeh. Dan mudah-mudahan ceramahnya pun juga adem. Sehingga kesejukan kita ini betul-betul kita gunakan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir masih kurang 15 menit ya. Mudah-mudahan cukup. Pun ngantos supe hadise wau tenggene Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani Sa'dul Maram, kitab yang tanpa terjemah, nomor hadisnya nomor yang ke-999. Ingat saya itu persisnya di bab nikah. Maka sebagian ulama mengatakan khutbah yang kayak gitu itu khusus hanya khutbah nikah. Dibantah dengan ulama yang lain, ulama yang mengatakan enggak wong kalimai jelas tasah ya. Alamana tasah huda fil hajati. Kalimat fil hajati ya hajat apapun. Saat punya hajat akan memberikan penjelasan tentang masalah takwa Allah, ya pakai itu. Saat khutbah ya pakai itu karena fil hajah. Tidak hanya untuk nikah, ketepaan saat itu Rasul sampaikan saat khutbah nikah. Tapi bukan hanya untuk nikah. Kalau hanya untuk nikah berarti khutbah yang lain Rasul nggak pakai itu. Ternyata yang paling sering Rasul pakai itu. Terus dicontoh oleh para sahabat, para tabi'in, para imam madhab, para syekh masyayikh kita, para guru-guru kita, sampai nyampe kepada kita, kita pun masih menggunakan itu. Terus bunti pun ngantuk, nek ngantuk selamat tidur. Iya. Aja ngantuk. Ini punjere yang paling prinsip, yang paling pokok di ayat ini. Persisnya di surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu surat keberapa ya? Hei, surat kaping pinten Bu, Pak? 33. Terus ayat yang keberapa? Belum. Tak dudui Mbak sampean. Silahkan diperhatikan, ini penting banget. Persisnya ayat yang ke-71 dan 72. Umpama salah mundur atau maju saidi 70 dan 71. Di situ Allah firmankan, Allah abadikan, Rasul ajarkan tentang cara berkhutbah, cara berceramah, cara memberikan mauidhah hasanah, cara memberikan pencerahan. Gimana? Ayat yang ketiga yang Allah ajarkan kepada kita melalui para sahabat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Pun ngertos nggih artine nggih? Ini 2 ayat nih ya, tidak 1 ayat. Tapi ini 2 ayat. Ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah.
Ya ayyuhalladzina hu iling wong-wong akeh ittaqullaha padha wedya nira kabeh ing ngarsa zat Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, tidak sedikit pun mengandung dusta. Jadi perintah dalam penggalan ayat ini atau satu ayat yang pertama ini, ya, ayat yang ke-71, ya betul, ke-71. 70. Nah, iya. Tadi saya sudah matur, kalau memang 71 ini salah, berarti mundur saiki apa maju saiki ayat yang ke-70. Jelas ya. Ayat yang ke-70 Allah firmankan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan jujur, ngomong sing sak benere, sing sak anane, gak usah digawe-gawe, fakta tidak usah diputar balikkan. Ini semua yang beriman nih ya, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi kita semua umat yang beriman di seluruh dunia, di seluruh Nusantara, walaupun saya sangat tidak sepakat dengan Islam Nusantara. Yang saya maksud Muslim mukmin seluruh Nusantara ini diperintah sama Allah bertakwa dan berkata jujur, gak oleh mencela-menceli. Baik rakyat kayak kula jenengan ngeten iki ataupun pejabat. Ini semuanya rakyat dan pejabat harus berkata jujur. Fakta yang ada yaitu yang diomong ke, gak usah diwolak-walik, lowak-lawik, jangan. Jangan. Senggarake kisruh yang ini ngomong gak jujur. Makanya perintah Allah saat mengajarkan ayat yang harus dibaca saat berkhutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu, ngomong dengan perkataan yang jujur. Baik santri maupun polisi yang beriman ini diperintah nek ngomong sing bener, ojo mencela-menceli. Baik sinden, baik bakul damen, baik tukang amen, baik presiden atau anak presiden, ngomong gak oleh mencela-menceli. Diperintah sama Allah dikokon ngomong sing jujur. Saged dipahami? Ini Rasul ajarkan khutbah dan ayat yang harus dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Oh, penting sekali ini. Kita semuanya harus berusaha berbicara apa adanya. Jangan sampai dikurangi, jangan sampai ditambahi. Ya udah adanya itu. Yang kita bicarakan itu. Jadi kita tetap berusaha berbicara dengan jujur. Apa masalahnya? Allah jelaskan kalau kita sudah berbicara dengan jujur, nek ngomong iki apa anane sing diucapke karo sing nggone pikirane, nggone akale, nggone uteke, nggone atine padha. Padha pisan. Saged dipahami? Kalau sudah itu yuslih lakum. Subhanallah, dijamin sama Allah. Kita sing gurung jelas swargane, ya deh, amalane cek kayak ngene iki, belajar sunah sik gurung iso ganep-ganep. Wong kadang-kadang Senin ya gurung kuat poso, contohnya kayak kula. Iya, Yaumul Bid kadang-kadang ya gurung poso, apa meneh poso Daud, posone kuwate lagi poso Ramadan. Umpamanya. Ini nek kula kali panjenengan
sudah bisa bertakwa kepada Allah dan berkata jujur, yang tidak baik ini langsung Allah sendiri yang akan memperbaikinya. Yuslih lakum. Nek kon wis bertakwa, berbicara jujur, yuslih lakum. Bangsa Indonesia, kalau bangsa ini semuanya sudah bisa melaksanakan berbicara apa adanya, berbicara dengan jujur, ini bangsa ini dijamin sama Allah akan diperbaiki. Tapi nek ono sing mencela-mencele, ya ini yang menghancurkan negara kita, ya ini ngomongnya gak jujur ini. Tapi nek ngomongnya jujur, berarti kita sudah andil besar. Yuslih lakum, kamu semuanya akan diperbaiki sama Allah. Ekonomi ini sing kembang kempis akan diperbaiki sama Allah. Ya tutur katanya sing cek gurung iso trenten, gurung iso rajin, contohnya kaya Afrohi sing cek akeh pencengi, ini diperbaiki sama Allah. Akhlaknya, tundak tanduknya, sepak terjangnya, semua langkah-langkahnya, programnya sing gak apik, jelas Allah jamin akan Allah perbaiki. Saged dipahami? Yuslih lakum a'malakum, amal-amalmu, semua perbuatan-perbuatanmu yang belum baik menurut Allah, belum baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak baik menurut syariat Islam, akan Allah perbaiki. Saged dipahami? Yuslih lakum a'malakum. Sing luwih penting jaminan yang kedua, wa yaghfir lakum. Dosa kula jenengan lak mboten karuan kathah nggih. Sampai gak iso ngitung. Dosa sing cilik sakmene akeh, gurung sing gede-gede. Lah ini kalau kula jenengan sudah bertakwa dan berkata jujur, seluruh dosa-dosa kita wa yaghfir lakum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini bukti bahwa Allah itu maha belas kasih sayang dateng kula kalih panjenengan. Sing istighfari gak patek cerdas, kula jenengan terus belajar untuk bertakwa dan berkata jujur. Nek wis bertakwa dan berkata jujur, jaminan yang pertama, semua amalan-amalan kita akan diperbaiki Allah. Allah akan memperbaiki semua amalan-amalan kita. Dan juga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah tutup ayat ini, ya, ayat yang ke-72. 71-nya ditutup sama Allah setelah wayaghfir lakum dunubakum, dosa-dosamu diampuni Allah, Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Waman utawi sapane wong, siapapun orangnya, yuti kang kersa taat sapa ya si wong, siapapun orangnya yang mau taat Allah ing ngarsodat Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu lan taat menyang Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fauzan adima. Sungguh itulah orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan yang besar, mendapatkan kebahagiaan yang agung di sisi Allah, yakni ditempatkan di surganya. Pun pas jam 7 kula matur. Pencekap ta berarti? Mungkin nek kula wenteh kula jelentrehke mungkin timbangane panas ya ta. Jadi sementara kalau matur pas jami tidak ada dialog. Saya khawatir nanti dialognya kadek mancing-mancing dadining ruwet, dadining panas. Maka kajian saya untuk pagi ini dialognya kajian yang akan datang. Bu, kurang pirang ulan, kurang pirang tahun nggak tahu. Nek Covid ndang mari ya rada cepet, nek Covid sih apa? Gladur Covid ya mungkin bisa mundur barang.
Tapi ini subhanallah untuk Magetan luar biasa. Allah tolong kita bisa kajian akad pagi. Tempo hari di Perak itu saya sudah ndaki-ndaki omong-omongan dengan ketua panitianya. Wis diwanti-wanti datang akad sebelum jam 6, saya sudah ancang-ancang. Jadwal saya sudah tak kondisikan betul garik berangkat, malam didatangi aparat, nggak boleh kajian. Akhirnya burung gak situ kajian. Malang ini juga belum, masih libur. Magetan alhamdulillah Allah berikan kelonggaran. Kalau Allah sudah nolong, nggak ada orang yang bisa menghentikan, nggak bisa. Lebih-lebih ngajinya sejuk sing diomongno mek takwa. 3 ayat dan 1 hadis. Ya kan? Kadek semuanya taat dengan protokol kesehatannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya ini benar-benar menjadikan tambahan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.